Kamu yakin kalau misalnya itu tuh bukan ayah kamu, dia juga bukan ibu kamu, tapi seseorang yang datang untuk menghilangkan nyawa. Nah, tapi yang nggak kamu tahu, malam itu bukan tentang siapa yang ada di luar pintu, melainkan kenapa nggak ada satu orang pun dari kalian yang benar-benar hidup. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama aku Nisa di channelnya Do You Hear Me. Hari ini aku bakalan ngebawain satu cerita horor lagi di malam Jumat ini, di mana ada kisah seorang adik dan juga kakak yang mereka itu lagi sembunyi di sebuah kamar di balik selimut sambil menahan nafas. Gimana ceritanya? Kita langsung masuk aja ke pembahasan. Do You Hear Me? Maukah kamu mendengar ceritaku? Let's go. Sekarang kita mulai ceritanya. Jadi ada seorang adik dan juga kakak nih yang kita panggil aja namanya adalah Anggi dan juga Inggit ya. Nah, mereka itu tinggal di sebuah rumah gitu kan. Nah, singkat cerita ada seseorang yang we never know, kita nggak tahu nih dia ini siapa, itu mulai meneror mereka gitu. Dan cerita ini dimulai sekarang. Tap, tap, tap. Suara langkah kaki itu tuh terdengar di ujung lorong kamar di lantai 2. Nah, kamar mereka itu ada satu lantai dan juga 2 lantai. Jadi ada tingkat gitu ya rumahnya. Nah, Inggit dan juga saudarinya yang bernama Anggi tadi itu bersembunyi di balik selimut itu. Mereka saling berpeluk erat gitu kan, mereka pelukan erat gitu, nggak ada apapun yang dapat memisahkan mereka, bahkan keadaan mereka di malam itu. Nah, suara langkah kaki berat dari lorong yang tadi itu tuh terus meneror keduanya gitu kan. Terus si Anggi bilang, Anggi itu si adiknya si Inggit gitu ya, si Anggi bilang kayak, "Kak, aku takut," dia bilang gitu kan. Bisiknya si Anggi dengan mimik wajahnya yang udah ketakutan banget nih. Nah, Inggit pun mulai menggenggam tangannya Anggi yang udah berkeringat. Jadi kayak udah keringat dingin gitu si Anggi ini kan. "Tenang aja, selama kita nggak bersuara, dia nggak akan tahu kita di sini," jawabnya si Inggit. Tuh, terus si Anggi jawab lagi sambil nelan ludah gitu. Dia bilang kayak, "Gimana kalau misalnya dia udah tahu kita di sini, Kak?" gitu kan. Kayak wajah mereka berdua tuh udah tegang, takut, terus juga nggak karu-karuan gitu loh perasaannya juga gitu kan. Terus Inggit mencengkeram wajahnya si Anggi, matanya tuh natap tajam, natap si saudara kembarnya ini. "Jangan ngomong gitu, pokoknya dia nggak akan tahu dan kita bakalan aman di sini," katanya. Dia bilang kayak gitu kan. Terus Anggi tuh masih pengen kayak ngebantah, kayak pengen ngejawab lagi gitu kan. Tapi ya akhirnya dia sadar dia nggak akan membantu dalam situasi seperti ini gitu. Jadi kayak dia mau ngomong kayak, ya udahlah gitu kan. Kayak dia percaya aja lah sama si kakaknya ini gitu. Nah, suara langkah kaki di luar itu pun mulai menjauh, kayak udah mulai sayup-sayup nggak kedengeran gitu kan. Kayak mulai, oh kayaknya dia udah mulai pergi deh dari sini gitu. Terus kira-kira ayah sama ibu tahu nggak ya keberadaan orang itu, katanya. Tanya si Anggi lagi gitu kan. "Ya pasti tahu sih, dan mungkin sekarang mereka lagi nelpon polisi, Dek," katanya si Inggit cepat gitu. "Udah, kita tenang aja di sini, semoga nggak terjadi apa-apa gitu kan, semoga nggak ada kejadian apapun gitu kan." Terus di dalam selimut yang rapat gitu, mereka masih bisa merasakan udara malam yang cukup dingin saat itu gitu. Bagi mereka nggak ada yang lebih menyeramkan daripada sendirian tanpa orang tua di tengah malam itu, dan ada orang asing yang mondar-mandir di lorong rumahnya mereka. Jadi kayak pastikan situasinya sangat-sangat menegangkan di saat itu gitu ya kan. Terus si Anggi tuh bilang lagi kayak, "Gimana kalau orang itu perampok, Kak?" katanya. "Terus kita bakal diapain? Kita pasti nggak akan selamat," gitu kan, katanya si Anggi setelah nangis gitu. Jadi kayak dia tuh ngomong kayak sambil, "Gimana Kak, aku panik, aku takut," gitu. Jadi kayak udah mimik wajahnya itu udah
ketakutan, pengen nangis dan lain sebagainya gitu. Terus dia ternyata si perampok itu ternyata udah ngehilangin nyawa ayah sama ibu. Kak, gimana Kak? Kita harus gimana gitu kan? Udah panik sendiri gitu kan si Anggi. Ya gimana nggak panik ya? Maksudnya anak kecil, mereka berdua dan mereka nggak ngerti mau ngapain gitu kan. Jadi ya pastinya panik banget di saat itu. Terus Inggit pun mulai nih narik kepalanya Anggi ke dadanya. Jadi kayak dipeluk gitu loh ke dadanya dia dan ngebelai rambutnya pelan gitu kan. Udah jangan mikir macem-macem, ayah sama ibu pasti cepet sadar dan ada orang asing di rumah ini gitu. Sebentar lagi orang itu bakal ketangkap, udah kamu tenang aja, jangan mikir yang aneh-aneh gitu. Si Inggit pun masih mencoba menenangkan si Anggi gitu kan. Nah Anggi pun kayak ya udahlah diem gitu kan, dia berusaha untuk percaya aja sama kakaknya gitu. Nah tapi Inggit pun bisa melihat ketidakpuasan di wajahnya si adiknya ini, kayak dia tuh masih pengen ngomong, kayak masih ada rasa nggak puas gitu sama jawabannya si Inggit tadi. Kayak percuma gitu kan ngeyakinin si Anggi kalau sebenarnya dia sendiri pun juga sama-sama ketakutan gitu kan. Dalam hatinya pun kayak dia berdoa biar orang tuanya pun masih hidup, kayak ya dia juga ya Allah semoga ayah dan ibuku nggak kenapa-kenapa gitu. Dia pun berdoa dalam hati gitu kan. Terus singkat cerita si Inggit bilang kayak ya udah kamu tinggal di sini dulu aja, kakak bakal turun lihat keadaan ayah sama ibu sekalian cari bantuan gitu. Terus kayak Anggi langsung narik tangannya si Inggit dong, menarik tubuhnya si kakaknya itu. Dia bilang jangan Kak, jangan, udah di sini aja, udah kita berdua di sini aja gitu kan. Nanti kalau misalnya sesuatu terjadi sama kakak gimana? Udah, aku nggak mau kakak kenapa-kenapa, udah di sini aja, please 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 gitu kan. Kayak terus si Inggit pun kayak ya udah cuma senyum aja, nggak apa-apa, udah nggak akan terjadi apa-apa, kamu tenang aja, pokoknya kamu di sini aja, jangan kemana-mana dan jangan buka pintu selain buat kakak gitu. Jadi kayak udah kamu di sini aja, kakak nggak akan terjadi apa-apa gitu kan, udah tenang aja, tenang gitu, pokoknya jangan buka pintu selain buat kakak gitu kan. Dia bilang kayak gitu. Terus keraguan itu mulai muncul nih di matanya si Anggi, kayak dia tahu kalau misalnya mereka itu memang nggak punya pilihan lain selain menunggu di kamar atau mencoba mencari bantuan. Ya mereka nunggu di kamar pun nunggu sampai ada orang datang, tapi mereka juga nggak tahu apakah akan ada orang datang atau mereka nekat aja gambling buat cari bantuan. Tapi salah satu di antara mereka ya memang harus stay di kamar itu gitu kan. Ya udah mau nggak mau akhirnya si Anggi pun ngelepasin genggaman tangannya si kakaknya tadi, si Inggit gitu kan. Terus si Anggi bilang kayak ya udah kakak hati-hati ya, aku sayang sama kakak, katanya si Anggi kayak gitu. Nah Inggit pun balas kayak kakak juga sayang sama kamu, kamu hati-hati ya di sini katanya. Ingat pesan kakak, jangan bukain pintu kalau itu bukan kakak, oke, katanya si Inggit gitu. Terus Anggi pun kayak ngangguk pelan kayak iya kak, aku paham gitu. Oke ya udahlah, pada akhirnya mereka saling berpandangan, kayak cuma mata mereka gitu loh yang mengerti bahasa mereka gitu kan. Sebelum Inggit pun mengibakin selimutnya dia turunlah itu dari tempat tidur, berjalan dia ngendap-ngendap ke arah pintu kamar. Telinganya pun sebelum dia keluar ditempelin dulu tuh ke pintu, kayak ada suara apa nih gitu ya kan. Suara langkah kaki pun itu udah benar-benar menghilang. Jadi kayak oh aku nggak dengar suara apa-apa. Ya udah akhirnya dia karena keadaannya udah mulai terasa aman, dia bukalah pintu itu pelan-pelan kan. Tapi ya sampai kapanpun dia nggak tahu, dia harus bergerak sangat-sangat cepat gitu kan, kayak seset kayak The Flash gitu. Akhirnya dia mencoba untuk meraih kenop pintu dari tangan mungilnya dia itu. Dia buka itu perlahan, dia coba ke celah pintu itu, dia buka tuh sedikit, kayak dia ngelengok kayak kanan kiri ada orang apa enggak gitu kan. Jadi kayak kepalanya tuh nyembul keluar sedikit gitu loh. Terus kayak dia tengok kanan, dia tengok kiri, matanya tuh nyisir ke lorong yang ada di kamarnya itu. Gelap memang, nggak ada siapa-siapa di situ ya kan. Nah sebelum bener-bener keluar, tadi kan yang keluar cuma kepalanya doang gitu kan. Sebelum dia akhirnya bener-bener keluar, dia noleh tuh untuk terakhir kalinya ke arah Anggi yang duduk cemas di atas tempat tidur. Jadi kayak sebelum dia keluar, dia noleh dulu ke adiknya kayak
semoga nggak kenapa-kenapa deh gitu kan dalam hatinya dia, sampai akhirnya udah dia keluar lah si Inggit ini gitu. Nah, si Inggit pun lari kecil tuh menuju ke arah tangga gitu kan. Langkahnya pun tiba-tiba berhenti kayak set gitu. Tiba-tiba udah berhenti aja gitu. Nah, dia ngedengar nih ada suara langkah kaki tepat di belakangnya si Inggit. Panik dong dia, jantungnya kayak tiba-tiba berhenti berdetak dan tiba-tiba dia nge-freeze. Kayak ya udah madek gitu kan. Terus madek mak teratap gitu. Terus pada akhirnya sosok itu pun berhenti di belakangnya dia. Nah, saking paniknya dia kayak, aduh gimana lagi nih anjir, gimana nih gitu kan. Kayak seakan-akan seseorang itu tuh sedang ngangkat pisau, jadi gini kali ya, ngangkat pisau gitu, siap nikam si Inggit itu dari belakang kayak set gitu kan. Inggit pun kayak nahan nafas, terus dia noleh tuh cepat ke belakang. Nah, kayak udah keringat dingin, udah panik, udah nggak tahu, takut apa dan segala macam, semuanya campur jadi satu di situ. Napasnya terhenti, dia pun tercengang gitu kan. Nggak ada siapa-siapa. Pas dia nengok ke belakang, nggak ada siapa-siapa. Nggak ada, nggak ada pembunuh, nggak ada pisau. Terus kayak yang tadinya dia tegang banget si otot wajahnya si Inggit ini, akhirnya udah tuh dia mulai melonggar gitu, kayak mengendor gitu. Mungkin suara itu cuma ada di pikirannya dia sendiri, kayak ya udahlah mungkin itu cuma perasaanku aja gitu kan. Yang biasanya mungkin ngelihat di film-film horor, di belakang kita pasti ada sesuatu gitu, ternyata nggak ada, ya udah aman. Jadi kayak dia mulai akhirnya gitu kan. Terus yang paling menyebalkannya adalah dari rumah yang lengang itu pikirannya itu tuh kayak mulai nipu dia, kayak mulai halusinasi gitu kan, karena mungkin dia saking ketakutannya. Nah, jadi apapun yang ada di pikirannya dia itu tuh ngerasa kayak semuanya itu tuh jadi nyata gitu ya. Sebenarnya itu cuma ada di pikirannya dia doang, tapi dia udah saking takutnya dia udah nggak mikir sampai ke sana gitu kan. Nah, Inggit pun pada akhirnya karena tadi dia sempat terhenti gitu, Inggit pun ya udah melanjutkan langkahnya lagi hingga ke anak tangga terakhir, tapi masih nggak ada tanda-tanda sosok misterius itu gitu. Nah, jarak kamarnya dia ke kamar orang tuanya itu tuh paling ya cuma sekitar berapa puluh langkah lah, nggak terlalu jauh banget gitu kan. 20 langkah itu adalah langkah harapannya dia gitu. Harapan untuk menyelamatkan dirinya sendiri dan juga si adiknya tadi yang masih ada di dalam kamar. Nah, dia pun mengumpulkan tuh sisa keberanian yang ada di dalam dirinya dia, lalu dia mulai berlari menuju ke kamar orang tuanya. Nah, terus habis itu, sebelum dia buka pintunya, ada orang yang bilang kayak, jangan buka pintunya. Dia bilang gitu kan. Nah, ada sebuah suara yang menghentikan dia kayak, siapa nih suara gitu kan. Kaget banget aku gitu kan. Terus Inggit noleh, hampir aja dia ngejerit kayak, terus dia kaget dong kayak, wah ada seorang perempuan yang berdiri nggak jauh dari dirinya, nggak jauh dari dia berdiri gitu kan. Wajahnya tuh muram banget, matanya berkaca-kaca. Inggit kenal sama dia, namanya adalah Nila. Nah, Nila ini adalah gadis tetangga sebelah, kakak kelasnya di sekolahnya si Inggit. Terus Inggit karena masih kaget gitu kayak, kamu bukannya si Nila gitu kan. Terus si Inggit ini nanya kayak, apa maksudmu, gimana maksud kamu kan, tanya si Inggit setengah terkejut gitu. Terus si Nilanya jawab, tolong jangan buka pintu itu, kamu nggak boleh ngelakuin itu gitu kan. Kata Nila mohon kayak, udah jangan dibuka gitu, kamu jangan ngeyel gitu. Terus ada perampok di rumah ini, aku harus memperingatkan orang tuaku, kamu harusnya bantu aku keluar dan telepon polisi gitu. Suaranya si Inggit itu meninggi kayak, tuh kamu kayak gitu sih, aku tuh mau nolongin orang tuaku loh, kamu nggak boleh kayak gitu gitu kan. Terus si Nila bilang, udah nggak ada gunanya, semua sudah berakhir, katanya Nila. Tenang, bahkan cenderung kayak dingin banget dia bilangnya gitu. Terus Inggit kayak gemes dong, kayak apa sih maksudnya, gimana, kenapa kamu bisa setenang ini gitu loh. Kayak aku tuh mau nyelamatin orang tua aku sama adikku, kenapa kamu tuh nggak akan ngerti, udahlah gitu, aku udah, kamu pergi aja, kamu ngapain di sini. Terus juga dalam
situasi itu kayak sebenarnya dia nggak bisa mikir ya kenapa dia bisa di sini gitu ya kan. Terus pada akhirnya si Nila juga bilang kayak lebih ngotot lagi, dia bilang kamu nggak akan ngerti, semua ini tuh sudah berakhir, tolong jangan buat keadaan makin buruk dan buat kamu tolong jangan buat keadaan itu makin buruk buat kamu sama adikmu, dia bilang kayak gitu. Nila pun melangkah kayak ngedeket gitu ya kan. Terus Inggit pun mundur kayak apa, karena Inggit pun mundur gitu, jangan-jangan langkah kaki itu dari kamu, tuduh si Inggit gitu. Kamu mau ngelakuin sesuatu ya di keluargaku, ke keluargaku semua, dia bilang gitu. Terus dia pun kayak keinget sama gosip tetangga tentang si Nila ini yang katanya sedikit aneh anaknya. Nah, tangannya si Inggit gemeter, namun dia itu mencoba buat nyamber lampu hias di dinding dan membenturkannya sampai pecah. Dia ngambil pecahan kaca itu terus digenggam kayak sebagai senjata, kayak udah kamu jangan macam-macam, kamu mau ngapain gitu kan. Terus kamu pasti udah ngebunuh orang tuaku kan, dan sekarang kamu mau bunuh aku sama Anggi gitu, teriaknya sih Inggit. Jadi kayak dia udah panik banget, kayak kamu mau ngapain, pokoknya dia sambil nodongin senjata kayak gini. Terus inilah bilang, tolong sebentar aku bisa jelasin gitu, tolong sebentar gitu kan. Terus udah tuh, tapi si Inggitnya udah nggak peduli, kayak udah nggak peduli banget, sampai akhirnya tangannya itu buka knop pintu dan dia pun masuk. Nah, pas dia masuk itu tuh ada cahaya putih yang menyilaukan dan nyambut si Inggit itu. Inggit pun nutup mata dong saking silaunya gitu kan. Perlahan cahayanya itu meredup dan dia membuka mata, dan pada akhirnya dia pun membeku. Dia nge-freeze di tempat kayak gitu. Nah, kenapa? Karena di atas tempat tidurnya itu ayah dan ibunya dia itu sudah terbaring kaku, terus udah dingin, tubuhnya udah kaku dingin, ya sudah tidak bernyawa gitu kan. Matanya tertutup memang seperti sedang tidur. Nah, di antara mereka ada terbaring dua anak perempuan dengan wajah yang pucat, matanya terpejam, seperti juga tertidur. Terus Inggit pun kaget gitu kan. Inggit pun mundur pelan gitu, nafasnya kayak apa ini, ada apa ini, apa yang sedang terjadi gitu kan. Nah, napasnya udah tersengal-sengal, tangannya dia berdarah tuh karena pecahan kaca yang tadi jatuh di genggamannya dia. Dia pun melangkah keluar dari kamar, di belakangnya Nila pun kayak berdiri diam di belakangnya si Inggit itu. Inggit masih nggak percaya sama apa yang terjadi, kayak apa ini, ada apa ini, kenapa ini sebenarnya gitu kan. Tapi saat dia itu melihat lampu yang tadi dia hancurkan, itu tuh ternyata masih utuh di tempatnya. Jadi dia tuh sadar ini tuh nyata. Terus kayak, tapi dia masih nggak ngerti apa yang sebenarnya terjadi gitu kan. Nah, terus Nila pun pada akhirnya menjelaskan semuanya gitu. Setelah ayahmu meracuni ibumu, adikmu dan juga kamu, katanya suaranya si Nila itu lirih, dia naik ke atas untuk membereskan barang-barang kalian. Dia juga meninggalkan pesan untuk pamanmu. Inggit pun kayak terdiam gitu kan. Dia masih mencoba mencerna apa yang sebenarnya terjadi di situ gitu. Jadi suara langkah kaki itu langkah kaki ayahku, katanya dia gitu kan. Aku sudah mencoba memperingatkan kamu, kata Nila pelan, tapi kamu nggak pernah mau mendengar. Terus dia bilang, apa yang kamu dan adikmu alami itu sudah cukup menyakitkan. Aku nggak pengen kalian lebih tersiksa. Inggit pun natap si Nila, kayak tetangga sering bilang, kamu bisa melihat orang yang sudah meninggal kan, katanya. Nila pun kayak tersenyum pahit, kayak ya kelebihan yang nggak pernah aku minta ya, katanya gitu. Terus dia bilang kayak, dengar, aku akan mengurus jenazah kalian. Sekarang pergilah temani adikmu. Gitu katanya si Nila. Jadi Nila itu memang punya kemampuan khusus atau indigo atau indihome gitulah. Misalnya indigo anaknya gitu. Dia bisa ngelihat sesuatu yang nggak bisa dilihat sama orang lain.
Terus Inggit pun pada akhirnya udah tersenyum. Senyuman paling menyakitkan yang pernah Nila itu lihat gitu. Terus akhirnya dia berjalan ke lantai 2. Nila pun cuma bisa menatap dan air matanya pun jatuh gitu, kayak ya dia sedih banget gitu loh ngelihat kayak ya pemandangan itu gitu kan. Terus pas si Inggitnya udah sampai kamar, dia ketemu sama si adiknya. Terus adiknya bilang, "Kak, ayah sama ibu baik-baik aja." Dia bilang kayak gitu. Dia nanya, Anggit pun langsung berdiri saat si Inggit itu masuk. Terus Inggit nggak langsung ngejawab, dia pun ngedekat ke arahnya si Anggi, duduk di tepi tempat tidur, terus dia meluk si Anggi. Tangannya pun mulai membelai kening adiknya, jadi kayak dibelai digini-giniin gitu kali, atau ya pokoknya di begini-beginikan gitu kan. Ini agak sedih sih ceritanya. Jadi si Inggit itu karena dia kayak apa ya, dia nggak mau adiknya cemas atau panik gitu kan, dia cuma bilang sama adiknya kayak ayah sama ibu nggak kenapa-kenapa, mereka baik-baik aja dan perampoknya juga udah ditangkap sama polisi. Sekarang kita aman, kamu nggak usah takut lagi ya, katanya si Inggit kayak gitu gitu kan. Anggi pun ya udah senyum lega kayak wah alhamdulillah akhirnya gitu kan. Terus ya syukurlah kak, katanya. Kak aku sayang banget sama kakak, dia bilang gitu kan. Tapi mereka nggak tahu kalau mereka tuh sebenarnya udah nggak ada gitu. Jadi itu adalah arwah dari mereka berdua gitu loh. Nah, si Inggit itu tuh kayak mulai meluk si Anggi kenceng banget gitu kan. Kakak juga sayang sama kamu, Gi, dia bilang gitu. Matanya pun kayak berkaca-kaca gitu ya. Nah, perlahan dunia di sekelilingnya mereka pun mulai memudar. Gitu guys. Jadi kesimpulannya adalah mereka itu adalah sebuah arwah yang bahkan mereka sendiri itu nggak tahu kalau mereka itu sebenarnya sudah nggak ada gitu. Nah, terus orang tuanya itu ya jatuhnya mereka ini adalah bundir gitu ya, bundir dir gitu. Jadi mereka berdua satu keluarga itu sudah ditemukan dalam kondisi tidak bernyawa karena mereka bukan mereka sih, lebih tepatnya ayahnya meracuni ibunya dan juga anaknya, dan ayahnya juga pada akhirnya ikut mengakhiri hidupnya sendiri. Jadi ya udah, mereka diminumin racun dan akhirnya mereka semua meninggal kayak gitu. Dan yang menemukan mereka meninggal itu adalah si Nila tadi, temennya atau tetangga sebelahnya dari si Inggit itu. Tuh kan. Gimana? Plot twist gak ceritanya, walaupun gak terlalu serem banget, tapi sebenarnya agak menyedihkan kenapa ayahnya harus mengakhiri hidup ibunya dan juga anak-anaknya, terutama ya kan anak yang masih kecil-kecil, kenapa mereka harus melakukan hal yang setega itu gitu kan. Pada akhirnya pun Inggit mengerti satu hal, bahwa nggak semua kebenaran itu memang harus kita ketahui gitu kan, karena pada kenyataannya yang terlalu menyakitkan itu sampai lebih baik itu kita nggak tahu tetap akan menjadi sebuah kebohongan. Itu maksudnya gimana ya, jadi sampai lebih baik tetap menjadi sebuah kebohongan. Jadi daripada kita tahu kenyataan yang sangat nggak pengen kita ketahui atau sangat menyakitkan, ya udah biarkanlah itu tetap menjadi sebuah kebohongan gitu kan. Dan sebagai seorang kakak di detik terakhir yang dia miliki pun, dia tidak memilih untuk lari, tidak juga memilih untuk menerima kenyataan, tapi dia memilih untuk tetap memeluk adiknya dan berkata bahwa kita aman dan semuanya memang baik-baik saja. Padahal dia tahu kalau misalnya dunia mereka pun sudah berakhir sejak malam itu. Itu guys. Jadi plot twist, sangat-sangat plot twist. Aku pun kaget mendengar ceritanya dan agak sedih juga. Jadi gimana menurut kamu? Apakah ceritanya cukup sedih atau serem atau biasa aja gitu? Atau plot twistnya nge-plot twist banget atau apa nih? Kamu bisa tulis di kolom komentar. Kita ketemu lagi minggu depan dengan cerita horor yang lain ya. Kalau misalnya kamu mau kita bahas tentang cerita horor apa, kamu bisa tulis juga di kolom komentar.
Dan kalau misalnya kamu punya cerita horor yang panjang yang bisa kamu bagikan ke kita, kamu bisa tulis aja di, atau kamu kirim aja di ini podcast00@gmail.com. Itu jangan lupa subscribe. Terima kasih yang sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa juga untuk share ke sosial media yang kamu punya gitu. Dan jangan lupa bunyiin loncengnya biar kamu tahu kalau misalnya kita update video baru. Oke, mungkin itu dulu untuk hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Wassalamualaikum. Udah. Bye bye.